Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amara al-ibad bis-salati ala nabil mustafa fi kitabil aziz tasrifan lahu wa tamjidan wa takrima liyatakhallaqu bihuluki subhanahu wa lisyariku bimalaikatil kurama. Faqala ta'ala innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin asyrafi khalqillahi fil ardi was sama wa 'ala alihi wa sahbihil baratul kurama, amma ba'du. Saya nggak panjang lebar karena waktu sebentar ya. Pernah tahu nggak brotowali? Pernah dengar Pak? Ini kamu. Ya, rasanya pahit atau manis? Emang pernah nyobain? Hah? Yang daunnya kayak lope gitu ya? Lope dengan mata. Ada nggak brotowali yang manis? Ada. Namanya sabar. Kata orang Arab, as-sabru kas-sabiri. Sabar itu diumpamakan brotowali, itu kata orang Arab. Berarti ada murrun fi mazaqatihi. Tapi brotowali itu kalau ditaruh di mulut rasanya apa? Murrun. Apa murrun? Pahit. Lakin awakibuhu ahla minal asali. Tapi hasilnya apa? Sabar itu ahla, lebih manis daripada apa asal? Madu. Jadi ada brotowali yang manis, namanya apa? Sabar. Nah, sabar itu hasilnya kalau dijalankan itu lebih manis daripada apa? Madu. Manis atau pahit? Bu, ibu ada ibu nggak? Ada ya? Madu manis pahit bu? Kalau di madu? Oh ya. Tadi katanya manis, sekarang pahit. Tuh. Nah, hidup ini saudara memerlukan kesabaran. Ya, perlu apa? Sabar. Sabar emang capek nggak? Capek. Sabar itu pahit, tapi kalau kita jalani sabar itu hasilnya akan rasa apa tadi? Manis. Apa yang perlu sabar kira-kira? Sabar ngaji butuh sabar nggak ngaji? Butuh. Kenapa? Karena ngaji itu kita meluangkan apa? Waktu. Karena ngaji itu kita melawan kemalesan. Ada nggak suruh ngaji orang tua males? Ada. Bangun, nggak maaf. Dengan main HP tuh. Kita kadang-kadang yang udah tua suruh ngaji ogah kan? Tuh. Jadi ngaji itu butuh apa? Sabar. Karena kita harus melawan kemalesan. Karena ngaji itu harus melawan rasa gengsi, malu. Udah SMP masih suka ngaji juga tuh, malu tuh. Ada nggak sih yang begitu? Ada nggak yang suruh ngaji malu gitu? Oh, banyak banget itu kan, karena udah kuliah. Kata Umar bin Khattab, la tata'allamil ilma lisalas wala tatruku lisalas. Jangan kamu ngaji karena modusnya 3 perkara, juga jangan sampai kagak mau ngaji karena 3 perkara. Yang pertama kata Umar apa? La tata'alamhu liyumariya bi. Jangan kamu ngaji niatnya nuntut ilmu, pengen mendebat. Gua pengen lawan dia bilang bid'ah, gua ngaji dulu tuh. Jangan. Yang kedua, liyubahiya bi. Jangan niat ngaji pengen bangga-bangga. Ya, biar dibilang apa? Bawa apa tuh? Bawa bendera. Bendera apa? Bendera Siliwangi. Boleh, tapi kalau niatnya bangga nggak boleh. Ya. Yang ketiga kata Umar, jangan ngaji liduraiya. Jangan niatnya apa? Riya, biar orang lihat gitu. Nah, tuh. Tapi kedua apa kata Umar? La tatruku, juga jangan sampai kamu nggak ngaji hayaan min tolabi. Malu apa? Nuntut. Ngaji malu udah gede. Kalau malu ngaji. Masa ngaji karena malu kagak ngaji, salah. Kalau emang malu apa? Ngaji. Ada sini nggak yang mau ngaji malu-malu? Oh, nggak boleh. Kata Umar tuh. Yang kedua, la zahada bihi. Jangan kagak ngaji lantaran udah merasa cukup. Kalau saya udah hatam Iqra 6, itu udah berhenti gitu ya.
Atau udah Quran berhenti, jangan, terus ngaji, lancarin lagi gitu. Wong saya aja masih ngaji, ya. Kalau udah ngaji masih ngaji itu pagi kadang. Yang ketiga, kata Umar apa? Jangan sampai ridon bil jahri, jangan sampai seneng kok bodoh seneng. Udah ketahuan belum bisa ngaji, seneng ridho ngaji, tuh jangan tuh. Nah, jadi orang ngaji itu butuh apa? Sabar, apalagi orang yang udah tua baru mau belajar Quran. Ya Allah ya Karim, itu nyebutin nun sama ba kebalik-balik, ya. Nun jadi gimana? Di atas, ba itu kan sama. Kadang ba dibaca nun dibaca ba. Belum tak sama apa? Sama ya. Berubah tuh. Saya punya murid tuh udah 70 tahun. Udah gitu bahasa Indonesia kagak bisa lagi. Itu butuh sabar, bukan hanya yang ngaji, yang butuh sabar, yang ngajar juga apa? Sabar. Kita cucu ngajarin nenek kita ngaji. Susah nih, ini masih apa aja? Jangan lupa saya nggak sabar nih. Tuh. Jadi ngajar aja butuh sabar, apalagi yang belajar. Tuh. Jadi kalau orang udah tua baru pengen belajar ngaji, kudu apa? Sabar. Insya Allah kalau sabar nanti hasilnya akan apa? Manis nanti gitu. Ustaz, bagaimana kalau sampai meninggal ngaji Qurannya masih geratal gerutul? Apa bahasa Jawanya itu? Bahasa Indonesia itu geratal gerutul. Kalau bahasa Arabnya ya tatak, terbata-bata gitu. Dapat pahala nggak kira-kira tuh? Sampai mati nih orang nih baca Quran masih geratal gerutul bacanya tuh. Kadang lancar, kadang kagak. Dapat bahkan double pahalanya. Apa kata Rasul? Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yata'ta fihi. Siapa yang baca Quran masih terbata-bata bacanya. Wa huwa syaqqun alaihi. Dia mengalami kesulitan bacanya. Ketua. Apa kata Rasul? Lahu ajroni, dapat 2 pahala. Enak nggak? Kan orang pada tua susah. Saya ajarin ngomong bunga, dibaca bunga. Susah banget. Disuruh an'am siratal ladzina an'amta, siratal ladzina an'amta. Ya itu tua susah. Tapi walaupun begitu ya tatak, Allah kasih 2 apa? Ganjaran. Pertama pahala baca Quran, yang kedua pahala dia udah sabar, udah usaha mau belajar. Maka yang belum bisa baca Quran terus saja. Ada yang kata sampai wafat masih begitu, dapat apa? 2 ganjaran. Bukan hanya ngaji aja, kudu sabar. Kita ngaji, belajar agama juga kudu sabar. Dari sekarang, dari dulu nih, belajarnya apa? Wudu, apalagi sholat, puasa, nggak habis-habis tuh main air mulu ngaji. Dari tahun berapa ganti ustadz? Ganti 2 ustadz yang material sama juga, wudu. Kalau saya mengajarin wudu sama sholat, sehari ya selesai. Ini karena kelamaan bacanya itu tuh. Kenapa? Orang yang belajar agama juga kudu sabar, karena orang yang belajar agama itu banyak gangguannya, banyak godaannya. Dari mulai kita berangkat aja udah ada godaannya belum? Tadi mau kemari apa godaannya? Hujan. Ya, kadang-kadang sebel sama istri lah, mau berangkat minta duit dulu lah tadi kan, aduh belum gajian lagi kan, anak rewel. Itu mau berangkat ngaji aja udah ada apa? Godaan. Udah sampai majlis taklim ada nggak godaannya? Apa? Ngantuk, ya kan? Sering nggak tuh? Ustaznya menerangkan cara macam ngantuk. Kalau nggak ngantuk apa? Godaannya ngobrol sama siapa? Sama HP. Udah main TikTok aja tuh, udah buka SW orang buka tuh. Jadi orang ngaji itu, tapi orang yang belajar agama itu insya Allah nanti banyak manfaatnya, beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Di akhirat masuk mana? Surga. Di dunia dia nyaman hidupnya. Kata Nabi apa? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Orang kalau ngaji, majlis taklim di sini maupun di masjid, datang kajian-kajian ilmu, itu apa kata Nabi? Nazalat, turun apa? Ketenangan. Tenang nggak kalau ngaji itu? Tenang, walaupun di rumah lagi berantem sampai majlis taklim, tenang nggak?
tenang. Saking tenangnya apa? Tidur. Tuh, saking tenangnya tuh, khusyuk banget tuh tidur. Apalagi kalau dengerin ceramah Jumat, enak banget tuh tidur tuh. Sebentar, pulas banget. Komat, udah segar banget tuh. Tuh, orang aja begitu tuh. Kata Nabi apa? Nazarat alaihimus sakinah. Yang kedua apa? Wa ghasiyatuhumur rahmah. Dapat kasih sayang Allah. Yang ketiga, hafathumul malaikah. Dikelilingi malaikat. Ini antum tahu nggak berapa yang hadir di sini nih? Ribuan. Ya, karena malaikat senang sama orang yang bikin majlis zikir maulid itu sampai dia rela mengembangkan sayapnya, ditaruh di bumi, dia langkain tuh, diinjek-injek sama kita. Cuman kita kagak berasa. Saking sayangnya Allah nggak perlihatkan di majlis ini malaikat. Kalau ada tahu kabur nggak? Kalau ada pojok atu, ya kan? Oh, tapi bukan malaikat Israel ya, bukan. Insya Allah malaikat tahu nih. Rahmat ya, itu ada. Itu yang ngomong siapa? Rasulullah ya. Jadi kalau kita ngaji itu butuh apa? Sabar. Yang kedua butuh sabar apa? Sholat butuh sabar nggak? Iya, jangan buru-buru. Mas sholat 2 menit, Allahu Akbar. Iya, kudu sabar. Ini orang kita kalau nyari tarawih yang cepat paling lambat. Oh, ngaku. Ditanda ini kalau ada imamnya lambat, besok gua nggak mau datang lagi sini. Pusat kunci sih. Udah, dia cari yang cepet gitu ya. Mau yang 8 udah cepet lagi. Gak mau yang 8 banyak-banyak tuh. Jadi sabar. Orang yang sholat itu dia bahagia dunia akhirat. Di akhirat masuk surga. Di surga pun orang yang masuk surga itu bisa ngobrol, ya. Kata Allah, fi jannati yatasaalu. Di surga mereka penghuninya bisa ngobrol. Apa yang diobrolin? Anil mujrimin, orang-orang yang di neraka. Ditanya tuh, jadi di surga itu kita bisa melihat orang neraka. Orang neraka bisa melihat apa? Orang surga. Jadi ada live. Ditanya tuh, orang surga sama orang neraka, masalakakum disakor. Apa yang membuat kamu kok masuk neraka sakor? Apa kata dia? Qalu lam naku minal musholin. Dulu gua waktu di dunia kagak mau sembahyang. Oh, ya adik-adik ya. Jadi kalau pengen masuk neraka gampang. Apa caranya? Jangan sholat. Mau nggak? Nah, makanya dia sekarang sembahyang. Jadi orang yang masuk neraka bukan gara-gara nggak dapat BLT, ya bukan. Ya, tapi apa? Gara-gara kagak sholat. Udah gitu kalau di dunia hidupnya tentram, nyaman, tenang, urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu. Syaratnya aqimis sholat. Makanya Allah ngomong dirikanlah sholat, bukan sholat. Kenapa? Banyak orang yang sholat di Palu Barok, tapi sedikit yang mendirikan sholat. Bedanya apa? Kalau orang mendirikan sholat, dijalankan sunnah-sunnahnya, rukun-rukunnya, adab-adab. Ente mau ketemu Abah Kamil, rapi nggak kira-kira? Rapi, pakai koko kan? Masa ketemu Allah pakai kaos? Kaosnya lagi kecap nomor 1 lagi Pak. Nah itu, siapa yang kalau pakai kaos di rumah coba? Wah, berarti ketika ngomong Allahu Akbar, Allah nggak bisa kata Allah, bohong ente. Yang besar tuh Abah Kamil gitu. Rapi banget ketemu Abah Kamil. Kata Allah ketemu gua kaos doang. Ya, sarungnya yang buat tidur ya. Nah itu tuh. Ya, yang terakhir yang ketiga, sabar dalam apa tadi? Ngaji, sabar dalam sholat, sabar dalam merawat anak, termasuk merawat anak yatim nih. Sabar nggak Kak Kamil? Sabar, kadang-kadang duit masuk, kadang-kadang kagak. Ya Allah, gimana nih ya Allah? Kudu sabar. Kita ngurus anak kandung juga perlu apa? Sabar gitu. Kalau kita cuek-cuek aja, tunggu aja waktunya nanti kita. Jadi kalau kita sabar, sesulit apapun didik anak itu kudu sabar. Orang dulu sulit, tapi sekarang didik anak lebih sulit lagi. Orang sekarang kenapa? Lebih sulit didik anak sekarang kenapa? Ada HP, ya kan? Disuruh sholat, tanggung lu.
Nah, kalau kita sudah sabar didik anak, insya Allah nanti kita tua, dia akan bakti kepada kita. Tapi kalau kita udah cuek, udah amat dah, dia mau terserah lah. Oh, jangan, ya, jangan. Pernah dengar nggak ada dua kakak adik berantem gara-gara berebut pengen ngasuh ibunya, itu sampai ke pengadilan. Akhirnya dimenangkan oleh kakaknya. Itu adiknya nangis. Kenapa? Nggak sempet ngasuh ibu. Kalau sekarang main lempar-lemparan, lu aja, lu kekayaan, mak malu aja tuh. Orang dulu nggak begitu. Kenapa? Ini pintu surga. Maka yang masih punya orang tua, cobalah bakti, ya. Dulu ibu kita punya anak berapa paling dikit? 9. Bisa nggak ngatur kita, dia ngurus kita? Bisa. Satu ibu ngatur berapa? 9 anak. Sekarang 10 anak ngatur ibu agak bisa. Semuanya main lempar-lemparan. Disuruh giliran jagain pada agak mau tuh. Nah, makanya itu sekurang-kurangnya nanti kalaupun bukan dari anak kandung, mungkin dari anak asuh, ada salah satu anak asuh kita yang menarik tangan kita kemana? Ke surga. Makanya ada seorang tua heran, kok derajatnya begitu tinggi. Kata, ya Allah, ini amalan apa? Kok saya sampai dapat yang teristimewa? Apa kata Allah? Bistighfari waladika. Itu karena anak kamu di dunia selalu memohonkan ampun buat kamu. Nah, kita sebagai anak jangan bosan-bosan baca doa buat siapa? Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani, sekurang-kurangnya 5 kali sehari. Itu nanti orang tua kita bisa tinggi derajatnya di surga gara-gara kita. Dia bingung, ya. Ini saja. Mudah-mudahan sepulangnya kita dari majlis ini Allah berikan hidup yang barokah. Yang pada sakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Yang belum dapat jodoh dapat jodoh. Aminnya kenceng banget dah tuh. Kalau gitu. Yang punya utang supaya cepat lunas, ya. Yang belum punya mantu, yang belum dapat anak anak. Wa ma nawaina min nawaya shalihah ya Rabbi haqqqiqha bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad bil qulub wa dawaiha wa afidil abdan wa shifaiha wa dil absar wa diyaiha wa qutil arwah wal bidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma syrah bis salati alaihi sallallahu alaihi wasallam sudurana wa yassir biha umurana wa farrij biha humumana wa kshif biha gumumana wa ghfir biha dhunubana waqdi biha duyunana wa aslih biha ahwalana wa balligh biha amalana wa taqabbal biha taubatana wa ghsil biha haubatana wa ansur biha hujjatana wa tahhir biha alsinatana wa anis biha wahsyatana warham biha gurbatana waj'alha nuran baina aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa min fawqina wa min tahtina wa fi hayatina wa mautina wa fi kuburina wa hasrina wa nasrina wa zillan yaumal qiyamati ala ru'usina wa saqil biha mawazina asanatina wa adim barakatiha alaina hatta nalqa nabiyyana wa sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa nahnu aminun mutmainnun farihun mustabshirun wa la tufariq bainana wa bainahu hatta tudkhilana madkhala wa tu'iyana ila jiril karim ma'alladina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin. Allahumma yassir alaina wa ala ahlina wa auladina ziyarata haramika wa haramihi sallallahu wasallam min qabli an tumitana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.